Shalom, puji Tuhan, pada hari ini kita boleh merayakan Hari Pentakosta. Dan hari ini juga ibadah onsite telah dibuka KU1 maupun KU2. Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Pentakosta. Kiranya jemaat Tuhan makin hari makin dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan kepada siapapun, sehingga makin hari makin banyak jiwa yang diselamatkan. Tentunya bukan kekuatan kita sendiri, Allah Roh Kudus yang kita peringati hadir di dalam hidup kita. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah hidup dipenuhi Roh Kudus. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, kita membaca ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Demikian saya bacakan Kisah Para Rasul pasal 2, ayat pertama hingga 13 demikian. Temanya itu adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita adalah orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh dikaruniakan sabda Tuhan. Dan lebih berbahagia jika kita merenungkan, menyimpan dalam hati, dan melaksanakan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah tahu apa itu Pentakosta. Pentakosta itu adalah hari raya panen yang pertama. Setelah hari raya Paskah, orang Yahudi menyebutnya Pesak, di mana mengingatkan akan orang-orang Yahudi ketika maut itu melewati rumah-rumah mereka di Mesir, di tanah Gosyen, di mana melalui anak domba Paskah yang darahnya disalutkan pada ambang pintu. Nah, disitulah orang-orang Israel tidak mengalami kematian anak-anak sulung. Tetapi maut itu kemudian masuk ke rumah orang-orang Mesir. Dan di sanalah ada tangisan jeritan kematian. Karena semua anak sulung meninggal, baik itu manusia maupun hewan.
Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari raya Pentakosta itu adalah hari raya di mana banyak orang-orang Yahudi, ya dikatakan dari kolong langit ini, dan penganut-penganut agama Yahudi, orang-orang dulu yang tidak percaya kepada Allah Israel, akhirnya percaya dan mereka berkumpul di sana. Nah setelah hari Paskah atau Pesak itu biasanya di sana para imam mereka itu akan memberikan yaitu persembahan unjukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para imam memberikan hasil yang pertama sebagai unjukan karena masyarakat Yahudi adalah petani dan juga peternak Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari Paskah itu pada hari pertama dipersembahkan persembahan unjukan dari hasil pertama itu. Kemudian dihitung 50 hari kemudian itulah hari Pentakosta. Imamat pasal 23 di sana kita bisa melihatnya. Maka pada hari itu, pada hari Pentakosta, imam akan mempersembahkan persembahan sajian, yaitu 2 tumpuk roti ya, yang baru. Biasanya 12 ya, karena ini memberikan simbol. Yang 12 itu adalah bangsa Israel dan 12 lagi adalah suku bangsa yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, ini bukannya sesuatu yang begitu saja, tetapi mengandung satu makna yang luar biasa. Di mana kita tahu bahwa Paskah itu adalah menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan benar pada saat hari Paskah mereka, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Itulah persembahan korban Paskah. Kemudian persembahan unjukan ini menggambarkan apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dan kemudian roti sajian yang baru inilah yang dipersembahkan pada hari Pentakosta ini melambangkan berdirinya gereja di dalam perjanjian baru. Oleh karena Roh Kudus dicurahkan ke atas semua orang yang berkumpul pada saat itu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika mereka sedang berkumpul, ayat 2 dikatakan mereka mendengar suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, yang hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti apa yang dikaruniakan pada mereka. Yaitu tentang perbuatan-perbuatan Allah yang dilakukan melalui Sang Mesias yang sudah dijanjikan itu dan digenapi. Dia mati dan bangkit dan naik ke surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, murid-murid Kristus pada saat itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Yaitu untuk membawa berita kesukaan, berita Injil kepada semua suku-suku bangsa di dunia. Inilah awal mula daripada pemberitaan Injil di seluruh dunia. Karena mereka yang datang pada waktu itu dari semua di bawah kolong langit ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini berlawanan kalau kita lihat. Dengan peristiwa pendirian Menara Babel dalam Kejadian pasal 11. Di mana manusia dengan kesombongannya mereka ingin meninggikan diri di hadapan Tuhan dan mendirikan Menara Babel supaya mereka jangan terserak ke seluruh dunia. Dan saat itulah Allah turun dan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka lari, mereka meninggalkan daerah itu sesuai dengan bahasa mereka. Inilah perpecahan bangsa-bangsa yang disebabkan oleh kesombongan manusia. Tetapi pada hari Pentakosta, disitulah semua suku-suku bangsa di bawah kolong langit berkumpul dan mereka mendengar berita Injil. Dan disitulah dimulainya gereja Tuhan, di mana orang-orang yang percaya menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, disatukan dalam tubuh Kristus.
pada hari itu dan bahkan sampai selama-lamanya. Itulah gereja, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Baik yang saat ini sudah di surga ya. Kekasih kita, Cimeli sudah mendahului kita. Itulah termasuk tubuh Kristus yang ada di sana. Dan baik yang ada di bumi yang kita masih di bumi, semua disatukan dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Karena itulah di hari Pentakosta ini, marilah Bapak Ibu sekalian kita melihat dampak daripada murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang percaya itu. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dampak apakah yang ada pada mereka? Ketika orang-orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka dengan jelas dikatakan ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan ini sangat berdampak dalam waktu-waktu kemudian. Bapak Ibu sekalian, dampak daripada hidup yang dipenuhi Roh Kudus itu yang pertama, itu adalah terjadinya transformasi atau perubahan kehidupan orang-orang percaya. Transformasi itu adalah perubahan ya. Jangan keliru transportasi saudara-saudara. Jadi terjadinya transformasi dalam kehidupan orang-orang percaya. Peristiwa Pentakosta itu terjadi. Turunnya Roh Kudus itu terjadi sesuai dengan janji Allah. Di mana Allah berjanji, maka pada saat itulah peristiwa Pentakosta terjadi. Dan ini bukan sesuatu yang subjektif ya, atau psikologis, kejiwaan, perasaan murid-murid, bukan. Karena yang ada di dalam ruangan itu 120 orang. Tetapi sesuatu yang objektif, dan ini hanya terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Karena sejak Pentakosta Roh Kudus turun, dan dia masuk di dalam hati setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Roh Kudus hadir, walaupun hidup kita enggak terlalu suci, tetapi Tuhan mau hadir dalam hidup kita. Itulah yang menjadi meterai kita sampai kita di surga. Maka peristiwa Pentakosta dikatakan turun seperti tiupan angin keras. Turun bagaikan lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiupan angin ini memberikan gambaran apa? Angin ini melambangkan satu kekuatan, daya yang besar, yang dahsyat. Yang terjadi sebagai penggenapan janji Allah tentang adanya suatu kelahiran yang baru. Yang terjadi secara tiba-tiba atas para murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Yaitu mereka yang percaya dan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Inilah janji Tuhan yang diberikan kepada Nikodemus pada saat dia datang kepada Tuhan Yesus. Nikodemus seorang Farisi, seorang Sanhedrin, seorang yang paham agama Yahudi dan merasa, oh aku ini pemilik surga. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan baru, kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Jangan masuk, melihat saja, melihat saja tidak bisa. Tapi Tuhan Yesus berkata selanjutnya seperti datangnya angin ini kamu tidak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya. Tapi kamu bisa mendengar suaranya. Itulah janji Tuhan yang digenapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid pada hari Pentakosta yang merupakan penggenapan janji Tuhan. Sehingga hidup mereka mempunyai satu kehidupan yang baru, kelahiran yang baru. Kita melihat Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai 10. Maka di sanalah Nabi Yeskiel diperintahkan oleh Tuhan supaya berfirman kepada nafas hidup. Dan ketika ia berfirman kepada memohon nafas hidup ini masuk di tulang-tulang yang kering. Artinya bangsa Israel yang berada di pembuangan di Babilonia yang sangat menderita dan tidak ada harapan.
Maka saat itulah Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa tulang-tulang kering itu hidup kembali dan menjadi tentara yang sangat besar menjejakkan kakinya. Itulah satu perubahan, satu transformasi. Ketika setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan mengundang Dia, terjadilah transformasi. Satu kekuatan Allah Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Dikatakan turunnya seperti lidah-lidah api. Bapak Ibu sekalian, tahukah kita apa artinya lidah-lidah api? Kita tahu lidah ini adalah untuk apa? Pasti untuk berbicara. Lidah-lidah api menggambarkan yaitu lidah yang dikuduskan oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil Tuhan. Seorang yang sudah dilahirkan kembali, maka lidahnya dikuduskan oleh Tuhan. Tujuannya untuk memberitakan Injil Tuhan. Yesaya pasal 6 ayat pertama, 5 dan 7. Ketika Nabi Yesaya melihat kemuliaan Allah, dan serafim berada di sekelilingnya, maka berteriaklah dia, celakalah aku. Celakalah aku binasa. Karena aku seorang yang apa? Najis bibir. Maka seorang daripada serafim itu mengambil api dari atas mezbah dengan sepit. Mencucukkan pada mulut daripada Nabi Yesaya. Dan berkata, ini sudah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu dihapuskan, dosamu sudah diampuni. Apa artinya mezbah ini? Anugerah Allah, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menguduskan, yang menyucikan lidah-lidah kita ini. Supaya lidah kita ini dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Inilah terjadi dengan Nabi Yesaya ketika Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Inilah suatu transformasi, perubahan hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ingat kita sebagai anak-anak Tuhan. Lidah kita harus dikuduskan oleh Roh Kudus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah di dunia ini. Yang mati dan bangkit menyelamatkan manusia dan naik ke surga menjadi imam besar agung. Maka jika lidah-lidah kita tidak dikuduskan, ya, selalu ngomong kromo inggilnya keluar, saudara-saudara. Bahkan yang enggak itu keluar. Hati-hati saudara sekalian, periksa ini sudah lahir baru enggak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terjadinya transformasi atau perubahan hidup yang dahsyat itu terjadi dalam diri murid-murid. Khususnya Petrus yang seorang penakut. Pada saat itu dia tampil kepada orang-orang Yahudi dan dia berkata, kamu nyangka kita mabuk anggur. Ingat baru pukul 9. Tidak ada orang-orang Yahudi yang mabuk jam 9 ya. Biasanya bapak-bapak kalau teler jam berapa ya? Kan nggak mungkin pagi tuh. Ya. Jangan ada yang teler di sini ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada orang mabuk pagi-pagi. Mereka sedang berdoa. Orang Yahudi jam itu adalah jam doa yang kedua. Yang terakhir jam 3 nanti. Mereka tidak akan pagi-pagi itu sudah minum anggur manis atau anggur yang memabukkan, beralkohol. Tapi Petrus bangkit dan berkata, memberikan apologetiknya pada waktu itu. Hai saudara-saudara, ingatlah ini adalah penggenapan nubuat Nabi Yoel. Pasal 2 ayat 28 dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu yang laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan. Dan seterusnya. Petrus dengan berani menantang pemimpin-pemimpin agama Yahudi karena ketidakbenaran mereka. Ini karena lidah api yang dicurahkan pada hari Pentakosta yang membawa transformasi.
Lidah-lidah api menggambarkan satu kuasa yang menebarkan dan menaklukkan. Semangat yang berkobar-kobar bagi kerajaan Allah. Dan berdirinya gereja mula-mula pada saat itu. Maka transformasi harus terjadi pada setiap orang Kristen yang merayakan hari Pentakosta pada hari ini. Kita harus setia kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Yalah, hidup kita seluruhnya yang diwakili oleh lidah ini dikuduskan untuk menyampaikan, untuk setia kepada amanat agung. Di mana Tuhan Yesus berkata, segala kuasa telah diserahkan Bapa kepadaku. Berdasarkan kuasa itu, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hari ini ada baptisan Bapak Ibu sekalian. Adakah transformasi itu terjadi dalam kehidupan kita? Yang kedua, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu akan terjadi relasi dan komunikasi dengan sesamanya. Ya, waktu itu adalah antar suku dan bangsa tentang Injil keselamatan. Ayat yang keempat dikatakan, setelah para murid itu dipenuhi Roh Kudus, maka mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa sesuai dengan apa yang dikaruniakan kepada mereka. Sehingga orang-orang yang ada pada waktu itu bisa mendengarnya. Ayat 5-6, Bapak Ibu sekalian di sana, kita melihat bagaimana ada banyak bangsa-bangsa dan suku bangsa yang ada pada waktu itu. Ayat 9 dan ayat 10, ada 15 bangsa yang ditulis di situ ya, suku bangsa. Dan itu mewakili akan 3 benua, yaitu benua Afrika, Eropa, dan juga Asia. Asia, Eropa, dan Afrika. Ini tentang penggenapan janji Allah yang diberikan. Bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan yang sudah datang. Gak membunuh dia, tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Dan kami semua adalah saksi-saksinya. Maka dialah yang ditetapkan oleh Tuhan menjadi Kristus dan Tuhan. Ya, Kristus itu Mesias. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah Petrus berkhotbah menjelaskan tentang penggenapan janji-janji Allah ini. Dan pada saat itulah, ketika ada relasi antara Petrus dengan orang-orang yang hadir di sekitar kota Yerusalem, adanya relasi dan komunikasi tersebut, maka Allah Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Sehingga oleh pekerjaan Roh Kudus hati mereka dibukakan. Sehingga mereka terharu dan bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kuperbuat? Pasal 2 ayat 38 Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sanalah mereka terharu karena Roh Kudus. Hatinya terbuka. Dan Petrus mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, agar kau menerima karunia Roh Kudus supaya menjadi gereja Tuhan. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Semua orang yang percaya, termasuk kita, yang dipanggil oleh Tuhan, janji tentang Pentakosta itu digenapi. Roh Kudus bekerja mendatangkan pertobatan, dan 3.000 jiwa bertobat pada saat itu menjadi jemaat mula-mula. Maka Bapak Ibu sekalian, melalui relasi, komunikasi, terjadi komunikasi. Inilah penginjilan. Ketika kita berrelasi dengan orang lain, ketika kita mau ngomong-ngomong sama orang lain, ngobrol sama orang lain, baik dalam bisnis, dalam apapun juga, sekali-sekali saudara sekalian kita bisa membawa kabar Injil keselamatan kepada mereka. Sungguh saudara, mereka pun sedang menanti
apa yang bisa kita katakan. Karena kita hanya bicara bisnis terus ya. Nggak pernah bicara soal Injil. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, setiap orang Kristen yang sudah dilahirkan baru, yang dilambangkan oleh angin, dan dipenuhi Roh Kudus yang dilambangkan dengan api, akan membara dalam hidupnya atau menyampaikan kabar Injil kepada dunia ini. Jika tidak, kita akan mengalami kerugian yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Karena kuasa Tuhan itu dinyatakan ketika kita pergi dan memberitakan Injil. Bapak Ibu sekalian, waktu Lebaran yang lalu ada libur kantor ya. Kita berada di Pantai Pasir Putih, namanya Gondomayit ya. Menakutkan bapak-bapak sekalian. Menginap semalam bersama keluarga Kosinwi, Pendeta Aryan, saya dengan ya ponan-ponan itu. Bapak Ibu sekalian, tempatnya nggak enak katanya ya. Apa namanya? Saya ini kasihan kalau Pendeta Aryan itu enggak diajak ke pantai karena senangannya pantai. Tegang mikiri dana gereja terus ya Bapak Ibu sekalian. Dananya belum cukup ya. Maka saya suruh lihat pantai supaya bisa melihat Allah itu luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Walaupun tempatnya enggak enak, panasan, sempit. Saya bersyukur hati saya sejuk. Karena saya bisa PI kepada pemilik penginapan itu. Malam-malam istrinya tak injili. Lalu saya cari kapan bisa nginjili suaminya. Dia repot terus ya. Sebelum bayar tak injili saudara sekalian. Akhirnya dia berkata, saya bayar berapa? Terserah Bapak. Enak kan begitu saudara-saudara. Karena PI kan akhirnya bayarnya terserah kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia berkata, nanti saya berjanji Pak, Bapak saya orang Kristen ya. Saya tak ke gereja ikut Bapak saya ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah berita Injil harus dikabarkan. Kalau tidak kabarkan ada api yang menyala dalam hidup kita. Kita harus menyampaikan kelahiran baru yang dilambangkan dengan angin dan api, yang melambangkan pemberitaan Injil harus bekerja bersama-sama. Itulah Pentakosta. Dan yang terakhir, terjadinya solusi atau jalan keluar dalam permasalahan jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam Kisah Rasul 2 ayat 41-42. Jemaat mula-mula terus berkembang dari 3.000 orang menjadi 5.000 orang. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu PA ya. Sudah tekun PA belum Bapak Ibu sekalian? Jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini persekutuan. Persekutuan wilayah untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dan sebagainya. Ada sharing, bukan hanya makanan, tapi juga perjamuan kudus. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau ada sharing, ada berbagi. Waktu itu berbagi roti ya. Kalau dulu wilayah Patimura sudah berbagi roti, Olivia, GG Permen juga harus berbagi roti sebabnya hari Pentakosta, saudara-saudara. Rotinya beda enggak ya? Beda enggak apa-apa. Penting itu sharingnya, saudara-saudara. Kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu berada dalam tekanan yang berat. Mereka hidup dalam kemiskinan dan penderitaan karena apa? Pajaknya Romawi ditarik begitu tinggi. Selain itu Baut Allah menuntut 10% dan memaksa mereka 10% itu. Mereka untuk makan saja sulit Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena Roh Kudus dicurahkan di jemaat mula-mula, maka nampaklah buah-buahnya pada waktu yaitu kasih agape. Banyak di antara mereka yang mempersembahkan harta mereka untuk menolong kekurangan dari saudara-saudara seiman. Sehingga terjadi solusi jalan keluar dalam pergumulan jemaat. Pergumulan kita hari ini bukan itu Bapak Ibu sekalian, pembangunan gereja nih ya. Kasihan Pendeta Arin dulu. Mari Bapak Ibu sekalian, cari solusi yang terbaik. Kisah Rasul 2 ayat 41, sambil memuji Allah, kehidupan mereka
disukai semua orang. Rasul-rasul melakukan mujizat-mujizatnya. Dan Tuhan menambahkan setiap hari dengan apa? Jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mari Bapak Ibu sekalian, melalui peringatan hari Pentakosta pada hari ini, pencurahan Roh Kudus ke atas murid-murid dan kita semua. Janji Allah, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Sudah terjadi di Yerusalem seperti yang kita peringati. Pasal 2 ayat 1-8. Kemudian Yudea dan Samaria pasal 8 sampai pasal 11 dari Kisah Para Rasul. Dan sampai ke tempat-tempat yang lebih jauh, pasal 11 sampai pasal 28. Janji Tuhan digenapi. Mereka yang pulang membawa berita Injil kembali ke tempat masing-masing. Dan itulah kekristenan. Tidak didirikan dengan kekerasan atau pedang. Tetapi Allah yang bekerja secara ajaib pada hari Pentakosta. Mari kita kobarkan semangat Pentakosta. Agar dengan semangat yang berapi-api, kita yang sudah dilahirkan baru melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, pakai waktu yang ada. Nanti kalau banyak yang meninggal ini tidak diisi Bapak Ibu sekalian, nanti bagaimana gereja kita waktu jadi ya. Mari Bapak Ibu sekalian, semangat Pentakosta ini. Biarlah kita berkobar bagi Injil Kerajaan Allah. Kita sudah dilahirkan baru. Biarlah api Pentakosta menyala dalam hidup kita masing-masing. David Brainer, dia digerakkan oleh api Pentakosta dan kemudian menginjili kulit merah. Ya, kulit merah itu seperti bangsa Belanda mungkin saudara. Karena banyak makan keju sama susu ya baunya agak tidak enak begitu saudara. Tapi di situ ya lebus katanya begitu ya. Tapi di situ David Brainer digerakkan oleh Tuhan. Sampai TBC menggerogoti hatinya. Dan kemudian meninggal dunia pada umur 29 tahun di rumah Jonathan Edward. Jonathan Edward digerakkan oleh api Pentakosta dan menginjili di Amerika. Dan Jonathan Edward juga menggerakkan William Carey yang kemudian ke India kepada rasul-rasul yang lain. Mari Bapak Ibu sekalian, selama hari masih siang. Nubuat Nabi Yoel mengingatkan pasal 2 ayat 19 akan datang malam. Darah dan api. Artinya penganiayaan bisa terjadi pada masa-masa mendatang. Sebelum itu terjadi, mari kembangkan semangat Pentakosta. Sehingga kita terus berkobar-kobar bagi Injil Tuhan. Dan mari kita beritakan Injil Tuhan. Itulah gereja yang hidup. Tuhan menopang, memberkati kita semua. Mari kita berdoa.